Hula semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari I Am The Blade Master, tepatnya untuklah episode 14, dan tersisa 2 episode lagi. Apa yang akan terjadi kepada Yang Chan? Ya, kita masih belum tahu karena dia masih belum bisa mengendalikan sepenuhnya pedang iblisnya guys. Terlebih, utusan Qi telah bergerak untuklah mencari dirinya. Bahkan ya untuk saat ini, dia telah berada di sekte pedang untuklah menghabisi nyawanya guys. Dan untuk gurunya sedanglah membantu dia menambahkan kekuatannya. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Masih berada di perguruan Xuanhe, mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan dari Guru Li serta juga dengan Yang Chan. Hal ini membuat utusan Qi sangatlah curiga kalau dia sedanglah dipermainkan. Tetapi secara tiba-tiba, trio Yang Chan akhirnya datang, yaitu Jian He, Xiao Yiyao, dan juga Qiu Jiansui. Ternyata untuk Qiu Jiansui mengenal dekat dengan utusan Qi. Mereka pun langsunglah bereunian. Tetapi reunian ini bukan layaknya seperti teman guys, melainkan seperti musuh yang ingin saling menghabisi satu sama lain. Sehingga mereka berdua memulai pertarungan. Sayangnya ya, secara tiba-tiba, Jian He tidak sengaja terkena serangan dari burung elang. Yang membuat wajahnya haruslah terluka, ya elah. Sementara itu, di tempatnya Master Fang Bai, dia tampaklah begitu sangatlah murung. Untuk pelayan yang berada di sana mempertanyakan sebenarnya apa yang sedang dia pikirkan. Jika dia berkenan untuklah bercerita, katakan saja. Namun Fang Bai memberitahu kalau permainan ini sungguh begitu sangatlah rumit. Meskipun dia memerintahkan banyak sekali orang untuklah membantunya, dia tetap tidak bisa untuk mengatasinya. Sementara Yang Chan yang sedanglah dilatih, dia tidaklah sengaja bertemu dengan leluhur sekte pedang. Di sana dia bertanya-tanya atas dasar apa dia mengakhiri hidupnya. Padahal dia adalah orang yang begitu luar biasa. Sebab dengan dia mengakhiri hidupnya, membuat seluruh dunia seni bela diri benar-benar begitu kacau. Salah satu contoh nyatanya adalah Pavilion Changfeng yang telah mencelakai seluruh dunia persilatan dataran tengah hanya untuklah mendapati kemampuan bela diri berpedangnya guys. Dan jika yang dia maksud ini adalah sebuah keadilan dunia, itu sama sekali tidak. Karena ya dia mengakhiri hidupnya dengan beranggapan akanlah mengakhiri semua masalah yang ada di dunia ini. Karena dia memiliki tanggung jawab besar tentang dunia seni bela diri. Untuk Yang Chan, dia sungguhlah tidak terima. Karena untuk teman-teman yang dia temui sudahlah meninggalkan dirinya. Dan jika dia menyebutnya adalah sebuah keadilan, itu adalah sebuah kesalahan terbesar. Mereka semua hanya terlibat dari perselisihan dunia persilatan. Dan seharusnya mereka tidaklah mengalami hal seperti ini. Begitu juga dengan para rakyat yang berada di kota salju. Mereka juga terlibat dalam semua masalah ini. Padahal mereka tidak mengerti, bahkan tidak ada yang bisa melakukan seni bela diri. Hal ini membuat Yang Chan langsunglah mengingat semua para warga yang berada di kota salju begitu sangatlah baik kepada dirinya. Padahal dia ini adalah anak yatim piatu, tetapi dia mendapati perlakuan layaknya memiliki seperti keluarga yang begitu hangat. Dia benar-benar disayang guys. Kembali kepada Qiu Jiansui serta lainnya.
Mereka masihlah berjuang keras untuklah mengalahkan para zombie-zombie ini. Untuk Chu Jansui, selagi dirinya bertarung, matanya teruslah tertuju ke tempat lain. Di sini dia datang bukan untuklah bertarung seperti ini, melainkan dia datang untuk mencari keberadaan dari Yang Chan. Apakah dia baik-baik saja atau sama sekali tidak. Tetapi selama dalam pertarungan ini, dia sama sekali tidak melihat keberadaan dari Yang Chan. Bahkan untuk batang hidungnya saja tidaklah terlihat. Dan siapa sangka mereka berhasil untuklah mengalahkan seluruh zombie yang berada di sini. Lalu untuk Chu Jansui mempertanyakan kepada nona utusan Qi di mana dia menyembunyikan Yang Chan. Dan utusan Qi menjawabnya, secara kebetulan kalau dia juga sedanglah mencari dirinya. Jika dia mengetahui kabarnya ataupun mengetahui keberadaannya, lebih baik beritahu dia sekarang juga. Dan masalah ini juga akanlah selesai. Mendengar ini Chu Jansui menganggap ternyata untuk Yang Chan dia baik-baik saja. Namun dia sangatlah penasaran sekarang Yang Chan berada di mana. Sebab mereka semua sama sekali tidaklah mengetahuinya. Alhasil Chu Jansui memiliki sebuah ide yang dimana dia inginlah mengulur waktu agarlah Yang Chan bisa untuk pergi dari sini. Karena dia berpikir kalau Yang Chan sedanglah melarikan diri. Alhasil dia kembali untuklah menerjang dengan pedangnya. Sedangkan untuk seniornya yaitu Nona Jianhe, tubuhnya terlihat begitu lemas. Dia tampaknya terkena sebuah racun tetapi dia tidak memberitahu kepada juniornya yang kini telah mempersiapkan serangannya. Begitu juga dengan utusan Qi, dia langsunglah mengeluarkan pedangnya serta kemampuan pedang penenun bintang ayai. Sehingga mereka semua langsunglah terhempas. Hal ini membuat utusan Qi mendapati kesempatan untuklah menerjang. Namun siapa sangka untuk Wu Jing, dia pun langsunglah menghentikan pertarungan ini. Dia berada di tengah-tengah yang membuat mereka kembali semua terpental. Dan nona utusan Qi mempertanyakan kepada Wu Jing mengapa dia melakukan semua ini. Dan Wu Jing meminta kepada dia janganlah salah paham terlebih dahulu. Dia melakukan semua ini demi kebaikan utusan Qi. Untuk Chu Jansui, dia sangatlah penasaran siapa murid satu ini. Bisa-bisanya dia memiliki kemampuan jari yang begitu sangatlah kuat. Xiao Yeyao ternyata mengetahui kalau dia adalah murid pertama dari ajaran Xuanzhen, yang dimana dia telah mewarisi kemampuan jari dari guru pertamanya. Namun yang sangatlah tidak dia sangka-sangka, ternyata dirinya telah bekerja sama dengan utusan Qi. Dan Xiao Yeyao berkata kalau dia adalah salah satu murid yang sangatlah berdusta dengan ajarannya sendiri. Tetapi Wu Jing alias Wu Hao sama sekali tidaklah peduli. Selama dia menjadi pemimpin dari ajaran ini, dia akanlah melakukan apapun. Lalu Wu Hao meminta kepada utusan Qi untuklah beristirahat saja. Karena dia telah melakukan pertarungan yang panjang serta perjalanan yang panjang. Jadi semua ini serahkanlah kepada dirinya. Dan utusan Qi langsunglah mengiyakannya. Lalu Xiao Yeyao dan Nona Chu Jansui langsunglah menerjang. Dan kemampuan dari Wu Hao tidak bisa diremehkan. Hanya dengan mengandalkan sebuah jari saja, mereka berdua berhasil untuklah ditekan guys. Dan dia memberikan sebuah peringatan. Asalkan mereka berdua tidak maju lagi dan pergi dari sini, dia tidak perlu untuklah turun tangan. Namun, jika mereka tetaplah memaksakannya, maka dia akanlah menghabisi mereka bertiga. Namun untuk utusan Qi, dia sudah mulai curiga kepada Wu Hao. Dia yakin
Wu Hao bergerak seperti ini, sudah pasti ada rahasia yang sedanglah dia sembunyikan. Hal ini ya membuat sang nona utusan Qi menjadi begitu sangatlah penasaran. Sebenarnya dia sedang menunggu apa? Tampaknya dia sedanglah mengulur waktu. Kembali kepada Yang Chan, akhirnya dia telah selesai dalam peningkatan kekuatannya. Dan siapa sangka kalau Yang Chan telah mendapatkan tenaga dalam milik dari Master Li selama 70 tahun ini. Wow. Jadi anggapannya guys, semua yang dilakukan oleh Master Li yaitu mentransfer seluruh kemampuannya. Dan Master Li mengucapkan selamat atas keberhasilannya. Dan setelah ini, semuanya terserah kepada Yang Chan. Apakah dia akan menggunakan kemampuan ini demi kebaikan atau hanya untuklah dirinya sendiri? Tidak sampai di situ juga, kondisi dari Master Li sudahlah terlihat begitu parah. Dia batuk-batuk berdarah. Namun, dia tetaplah menganggap kalau dirinya baik-baik saja. Yang Chan menjawab, kalau dia sebenarnya tidak perlu melakukan semua ini. Begitu juga dengan orang-orang yang selalu membantunya tidak perlu melakukan semua ini juga. Tetapi Master Li memberitahu mereka melakukan semua ini bukan untuklah Yang Chan, melainkan adalah pedang yang sedanglah dia pegang. Namun karena pedang ini sudahlah menyatu dengan dirinya, maka ya mereka juga melakukannya untuklah Yang Chan, agarlah dia bisa untuk mengendalikan pedang tersebut. Jika tidak ada yang bisa mengendalikannya, maka tidak ada yang namanya kedamaian dalam dunia persilatan guys. Jadi pada intinya mereka melakukan semua ini hanya untuklah kedamaian dunia seni bela diri. Yang Chan mengerti mereka semua melakukan ini dengan tujuan yang sama. Tetapi faktanya, sekelas leluhur sekte pedang saja tidak bisa untuk membuat sebuah kedamaian, apalagi untuklah dirinya. Namun Master Li meminta kepada Yang Chan untuklah bertanya dengan hatinya. Dia hidup demi siapa? Dan dia hidup dengan memiliki tujuan seperti apa? Mendengar ini, Yang Chan langsunglah melihat pedang iblisnya. Dan kita bersambung untuklah dilanjutkan part berikutnya, yaitu Kamis minggu depan ya guys. Untuk episode kali ini, ya kita hanyalah melihat pertarungan trio Zhu Jiansui yang sama sekali tiada hasilnya. Ya gimana nggak ada hasilnya, mereka bertiga kan termasuk masihlah murid ya. Jadi untuk melawan sekelas utusan Qi dan juga Wu Hao sama sekali tidak akanlah berhasil. Namun untuk Yang Chan tampaknya telah mendapati sebuah peningkatan ya. Ya semoga saja dia turun tangan dan melakukan pertarungan yang begitu sengit. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.